Kenapa kok impor? Oleh karena garam Madura, garam Jawa Timur itu tidak lebih baik dari garam mana gitu. Kalau tanggapan Kak Hasan, Kalau menurut ketua umum, kalau garam rakyat kita itu mahal, nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh sebenarnya kan. Tidak terpengaruh terhadap harganya sudah inflasi ini dan ya. segala macam. Dan karena saya dibesarkan oleh pendapatan garam kan seperti itu. Besar, terus kemudian sekolah seperti itu. Dibiayai dari hasil garam. Jadi darah saya itu darah garam. darah. Gitu. Berbicara masalah garam ini kan nggak ada substitusinya ya, nggak ada barang penggantinya. Kalau gula mungkin banyak barang pengganti. Dan ini garam digunakan sepanjang hayat Berarti nggak ada dan digunakan oleh apa? tergantikan, Pak. Tak tergantikan sampai kiamat nih digunakan kan. Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Halo, selamat sore teman-teman ngopi-ngopi. Kali ini kita dapat kesempatan yang luar biasa sekali. Kali ini kita di Hotel Suite Surabaya sedang menghadiri acara HMPG atau Himpunan Masyarakat Petambak Garam Jawa Timur. Dan oleh karena ini ngopi-ngopi ya, sudah biasa kalau kita tuh bisa datangkan tokoh kunci dalam acara itu. Dan ya kali ini kita sedang bersama dengan Ketua Umum ya kayak Ketua Umum Himpunan Masyarakat Petambak Garam Jawa Timur, Kak. Selamat sore, Kak Hasan. Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, makasih banyak buat waktunya, Kak. Yeah. Ini saya sangat excited banget untuk hari ini hadir di acaranya HMPG karena kita ketemu langsung dengan petani langsung. Terus bagaimana Kak Hasan kemarin memberikan sambutan yang luar biasa, memberikan semangat untuk para petani untuk tidak menyerah. Karena ini bagian dari perjuangan. Saya ingin tanya dulu tentang acara ini nih, Kak. Gimana penyelenggaraan acara ini, latar belakangnya gimana nih, Kak? Jadi gini, Siapa? latar belakang daripada penyelenggaraan acara sosialisasi peraturan Perpres 126 tahun 2022 tentang percepatan pembangunan pergaraman nasional kita. Ini tidak lepas daripada wujud perjuangan yang telah kami lakukan sebelumnya. Dan ini merupakan program ketika ada masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Petambak Garam. Jadi perlu diketahui bahwa tugas peran dan fungsi daripada Himpunan Masyarakat Petambak Garam Jawa Timur ini secara kelembagaan yaitu memberikan fasilitasi, edukasi dan advokasi kepada masyarakat Petambak Garam. Fasilitasi, edukasi dan advokasi. Luar biasa sekali. Nah, ini salah satu bagian daripada tugas lembaga di dalam memberikan advokasi. Karena selama ini perjuangan kami itu salah satunya terkait masalah regulasi yang harus kita perjuangkan. Benar. Berkaitan dengan kebijakan. Iya, lahirnya Perpres 126 tahun 2022 tentang percepatan pembangunan pergaraman nasional ini. Ya. Karena di dalamnya satu terkait aspirasi yang kami lakukan kepada pemerintah itu salah satunya adalah bagaimana menekan impor dan memaksimalisasi adanya penyerapan garam rakyat. Benar. Yang bisa digunakan untuk kebutuhan pemenuhan industri selain daripada konsumsi seperti itu. Kalau saya lihat yang kedua siap. itu terkait masalah harga, karena masalah yang paling substantif di masyarakat Petambak Garam ini terkait masalah harga dan penyerapan. Masalah harga dan penyerapan ini diibaratkan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan ya. Ya, secara otomatis kan seperti itu. Nah, kenapa dikatakan demikian? Walaupun itu diserap, belum tentu harganya layak kan seperti itu. Benar. Nah, jadi oleh karena itu yang diinginkan masyarakat Petambak Garam ini di dalam upaya untuk memandirikan dan mensejahterakan daripada masyarakat Petambak Garam, yaitu bagaimana pemerintah memberikan jaminan
kepastian usaha bagi masyarakat petambak sebagai garam. stakeholder ya Iya. peranannya. Yang dilindungi oleh regulasi seperti itu. Nah, wujud daripada perjuangan kami tidak hanya di Perpres sebelumnya, karena kami meminta kepada pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat petambak garam dalam bentuk memberikan jaminan kepastian usaha. Karena kita tahu kondisi masyarakat petambak garam kita ini sangat memprihatinkan ya, kondisi ekonomi maksudnya seperti itu. Parah banget. Nah, ya. Jadi sebelumnya telah lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam seperti itu. Nah, cuman di sini kan tidak ada turunannya seperti itu. Tidak sampai spesifik gitu. Ya, tidak sampai spesifik di dalam mengatur. Tentunya terkait masalah garam ini kan yang menangani 5 kementerian, 2 kementerian koordinator dan 3 kementerian teknis. Iya. Kementerian koordinator yang menangani masalah garam yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Dan kementerian teknisnya karena petambak garam kita ini di hulu, maka yang menangani masalah pemberdayaannya di sini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, sedangkan di hilirnya itu Kementerian Perindustrian Ya Allah. dan Kementerian Perdagangan untuk tata niaganya. Dan yang buat saya sangat tertarik kemarin itu Kak Hasan itu membuat acara ini tidak tanggung-tanggung ya teman-teman, mulai dari segala aspek ya, segmen dari petaninya langsung sampai hadirkan di forum itu, terus ada dari pihak-pihak stakeholder seperti Direktur Jenderal apa itu Kak datang ya, terus ada dari KPP juga, terus itu kan sudah semua elemen tuh Kak hadir. Itu gimana optimisme Kak Hasan dengan acara ini tentang tembusnya perjuangan ini, karena Kak Hasan bilang ini perjuangan banget gitu Kak. Lembaga kita ini, Himpunan Masyarakat Petambak Garam ini adalah alat perjuangan bagi masyarakat petambak garam di dalam memperjuangkan nasib petambak garam kita ya. Nah, karena selama ini kita tahu bahwa ada beberapa regulasi yang masih kurang berpihak kepada masyarakat petambak garam. Nah, karena ada regulasi yang tidak berpihak, artinya ada beberapa regulasi yang seperti disepelekan gitu berarti. Ya, peraturan menteri seperti itu yang tidak selaras dengan ketentuan undang-undang yang ada di atasnya. Nah, sehingga ini merugikan dan berdampak kepada masyarakat petambak garam kita. Nah, jadi oleh karena itu dari awal kan memang menuai masalah. Itu. Kenapa menuai masalah? Karena di sini kalau kita lihat itu terkait masalah regulasi ini lebih condong ke hilir daripada ke hulu seperti itu. Lebih condong kepada pihak industri daripada ke petambak garam kita. Ada disparitas istilahnya kepentingan ekonomi yang sangat tajam yang dirasakan. Nah, sehingga kami berjuang untuk itu, bagaimana mewujudkan kesejahteraan daripada masyarakat petambak garam melalui perlindungan dan pemberdayaan oleh pemerintah seperti itu. Selain daripada keberadaan kami tentunya ya, Kak, bagi masyarakat petambak garam. Dari beberapa materi kemarin kan ada ada indikasi ya, seakan-akan mulai dari peraturan dari pemerintahan itu seakan-akan yang penting industrinya jalan tanpa mikirin gimana itu memberdayakan yang petambaknya gitu. Jadi akhirnya impor dan lain sebagainya seperti itu. Makanya dari awal yang kita sikapi adalah terkait masalah regulasi, karena ini penting. Langsung regulasi yang kan? Iya. Karena regulasi termasuk ketentuan impor dan segala macam kan seperti itu. Kan yang menjadi momok selama ini, yang menjadi fenomena bagi masyarakat petambak garam ini terkait masalah impor. Dengan datangnya impor misalnya, apalagi itu terjadi over kuota, nah sehingga ini merugikan bagi petambak garam kita. Kenapa bisa merugikan? Itu karena berdampak pada penyerapan kan? Iya. Itu kalau udah datang garam impornya, ini kita belum diserap malah. Iya, itu. Terus kemudian
akan mempengaruhi stabilitas harga tentunya kan seperti itu. Makanya lahirnya Perpres ini itu nantinya kita harapkan implementasinya benar-benar bisa sesuai dengan harapan. Kak Hasan, kan saya tahu Kak Hasan ini ya dari beberapa waktu ya, dari setahun yang lalu saya hadir di acara ini. Sepertinya memang perjuangan Kak Hasan ini bukan seumur jagung, teman-teman. Jadi memang sudah dari beberapa tahun. Itu kok sampai selama ini perjuangan itu kok seakan-akan tidak kunjung ditanggepin atau direspon positif oleh pemerintah. Karena gerakan-gerakan Kak Hasan dengan para petani bahkan secara langsung itu kan sudah real gitu kan. Ya. Kenapa Kak kok kayak dapat kesulitan itu dalam perjuangan regulasi ini? Jadi gini, karena kepentingannya di sini terkait masalah hulu dan hilir. Iya. Kebijakannya terkait masalah hulu dan hilir. Kalau berbicara masalah hulu, berbicara masalah petambak kan seperti itu. Berbicara masalah hilir, berbicara masalah industri. Terkait masalah kepentingan antara hulu dan hilir kan seperti itu. Nah, jangan sampai petambak garam ini dirugikan kan seperti itu. Nah, kondisinya sudah kalau kita lihat di bawah garis kemiskinan kan seperti itu. Banyak petambak garam masih di bawah itu. Iya. Karena apa? Karena akibat satu, kurangnya jaminan di dalam memberikan kepastian usaha, jaminan pasar seperti itu. Makanya lahirnya Perpres ini kan paling tidak memberikan jaminan kepastian usaha. Nah, pasca 2024 di dalam mandatori Perpres ini kan sudah tidak ada impor lagi. Ya. Nah, ini sebagai bentuk perjuangan kami selama bertahun-tahun kan seperti itu. Banget itu ya. Iya, kecuali yang tidak yang boleh diimpor itu CAP. Nah, kalau aneka pangan, kertas, penyamakan kulit, terus tekstil dan lain-lain selain CAP itu tidak boleh impor. Artinya pemerintah, kami berterima kasih di satu sisi kepada Bapak Presiden ya, telah mengeluarkan Perpres yang disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 2016 untuk memberikan kepastian dan memberdayakan produk lokal. Artinya memberdayakan produk garam dalam negeri. Tidak sia-sia Iya. selama ini. Dan mudah-mudahan nantinya itu garam rakyat kita menjadi tuan di rumah sendiri. Amin, kan ya seperti Allah. itu. Karena saya melihat kan apalagi Kak Hasan ini kan orang asli Madura ya, dari Ya. Sumeneb gitu kan. Sampean pasti melihat keseharian mulai dari kecil kok gini-gini terus orang-orang. Saya lihat kemarin itu Kak ada orang yang kering banget. Memang petani yang plek yang belum kena kesejahteraan mungkin itu hampir seumur hidupnya bertani garam itu Kak. Itu kan butuh banget pertolongan. Iya. Karena kalau kita melihat petambak garam, ya kondisinya berjemur memang Iya. kan seperti itu. Nah, makanya ini terkait masalah harga itu menjadi prioritas. Iya. Satu, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat petambak. Selain itu untuk istilahnya stabilisasi. Karena selama ini price makernya dan quality makernya adalah perusahaan. Nah, jadi mekanisme pasar yang dijalankan sedangkan pasar dimiliki oleh para industri kan seperti itu. Dan quality makernya mereka juga kan seperti itu. Jadi petambak garam kita ini tidak mempunyai bargaining position Benar. di dalam upaya berusaha di garam kan seperti itu. Nah, ini yang kita sering diskusikan dengan pemerintah, bagaimana memberikan upaya perlindungan, kepastian usaha dan mewujudkan kesejahteraan bagi mereka, terutama itu terkait masalah harga. Nah, perjuangan kita di harga itu bagaimana pemerintah ini bisa menetapkan HPP, harga pokok penjualan ya, seperti itu. Dengan menetapkan harga terendahnya misalnya. 2017 kita sudah melakukan upaya itu dan menghitung berapa sih harga yang diinginkan seperti itu, yang layak lah seperti itu. Sudah ada semua di Iya, kalkulasi semua. betul. Dan kita sampaikan kepada pemerintah. Jadi harga yang layak yang di 2017 kita susun itu dan kita sampaikan kepada pemerintah itu di kisaran 1.500 per kg ya. Itu di bawah dan 2.000 di
angka atas seperti itu. Kalau ini Kak yang saya penasaran, kan kemarin tuh kayak lengkap banget yang Kak Hasan datangkan, mulai dari gubernur, perwakilannya, terus kementerian, bahkan dari perdagangan, semuanya industri. Ya, Dan petani langsung sudah ketemukan, dan di sana sampai petani sempat berdialog langsung Kak. Cuma di sana di forum itu seakan-akan menunjukkan bahwa semua unsur ini mendukung loh pada percepatan Perpres ini. ya. Tapi Kak, ada di satu sisi di mana ketika ini tidak kunjung terselenggara, mesti yang disentil itu adalah tentang kualitas Kak. Ya, Nah, ada saya beberapa waktu lalu nonton video Kak, kenapa kok impor oleh karena garam Madura, garam Jawa Timur itu tidak lebih baik dari garam mana gitu. Kalau tanggapan Kak Hasan, Kalau menurut- ketua umum gitu. kalau menurut saya itu hanya alasan aja sebenarnya. Dan orang yang turun langsung Iya. tahu bahwa itu alasan aja. Sebenarnya garam yang diimpor dengan garam rakyat kan sama aja sebagai bahan baku kan. Nah, Kalau kualitas garamnya, cuman memang dari segi kualitasnya itu memang berbeda ya. Nah kan tapi kan pasti ada solusinya kan seperti itu. Karena pertama kalau kita lihat produksi garam rakyat kita, sistemnya kan sistem evaporasi ya. Tergantung pada cuaca, seperti itu. Nah, cuaca maksimal itu kalau musim kemarau itu masa panen kan paling 3 bulan kan, 3 bulan ke 4 bulan itu masa panen. Kalau itu efektif cuacanya bagus. Nah, tapi kalau di daerah-daerah di negara-negara lain kayak Australia itu kan 9 bulan sampai 10 bulan. Nah, artinya mereka dan itu hamparannya luas, berbeda pola lah istilahnya artinya seperti dalam itu. hal teknologi juga kita masih Iya, karena di sana sistemnya tambang, kalau kita sistemnya kan pemberdayaan kan seperti itu, yang digarap oleh petambak garam. Kalau di sana 1000 hektar mungkin digarap 5 orang seperti itu. Nah, ini keren banget Kak. Itu sampean tadi seakan-akan mau menyampaikan ke pemerintah bahwa kualitas itu bukan sesuatu yang saklek. Ada misalkan dari kualitas ini, tapi dalam konteks kualitas pemberdayaan terhadap masyarakat Iya. kan. Asalkan pemerintah itu punya goodwill, bukan pemerintah ya, industri itu punya goodwill dengan didukung oleh kebijakan pemerintah. Saya pikir kalau kualitas bukan menjadi alasan. Nah, kan sekarang serba teknologi. Itu. Nah, kalau kita tangkap itu bukan itu masalahnya. Industri terkait masalah efisiensi, masalah keuntungan dan segala macam dengan melupakan itu. Nah, cuman mereka lupa bahwa ada disparitas harga yang sangat tajam ketika dia beli garam rakyat kita itu dengan harga jual dia di pasar kan seperti itu. Oh. Nah, setelah diolah tentunya kan seperti itu. Nah, ini yang membuat ketidakadilan kan seperti itu. Mereka terlalu banyak makan margin, sedangkan petambak garam kita ini Nilai dari keuntungannya buat mereka. betul. Oh. Jadi Padahal pemberdayaan itu penting. padahal kalau garam rakyat kita itu mahal, nggak ada pengaruh sebenarnya kan, tidak terpengaruh terhadap harganya inflasi sudah dan segala macam. Nah, makanya kami berharap kepada pemerintah untuk mengatur harga. Nah, kenapa tidak mengatur harga? Karena garam kita itu masih belum masuk ke dalam bahan pokok dan penting, bapokting itu. Nah, dengan lahirnya Perpres, maka garam udah masuk ke dalam barang pokok dan penting. Nanti angin segar untuk Betul. AMPG Jawa Timur. Jadi tinggal mengatur masalah harganya aja, kesepakatan masalah harga. Saking saya asiknya ngobrol dengan Kak Hasan tentang acara ini, saya sampai lupa gitu. Saya tuh sebenarnya penasaran dengan sampean tuh Kak. Saya mengenal Ya. Kak Hasan tuh orang yang sangat fokus sekali di gerakan HMPG ini. Ya. Apalagi kalau sampean sambutan tuh sampai menggebu-gebu gitu kayak ini langsung gitu. Awal kali sampean akhirnya tertarik aktif di sini, berkontribusi di HMPG sampai jadi ketua itu gimana nih? Jadi yang perlu diketahui bahwa saya ini lahir di tengah-tengah petambak gitu. Dan saya murni anak petambak. Dari kecil saya juga ikut membantu orang tua ya di dalam bekerja memproduksi Tadi orang tua garam. gambar juga. Sampai sekarang orang tua saya itu masih Garam. sebagai petambak ya. Nah, disitulah hati saya tergerak dan karena saya dibesarkan oleh pendapatan garam kan seperti itu besar, terus kemudian
sekolah seperti itu, dibiayai dari hasil garam. Jadi darah saya itu darah garam. Darah. Gitu. Jadi istilahnya Ngeri, ngeri. Sudah mendarah daging. iya garam. sudah mendarah daging. Sehingga apa namanya hati saya tergerak untuk memperjuangkan daripada nasib petambak garam. Akhirnya mulai aktif dari kapan tuh Kak? Mulai dari kuliah atau dari dulu di keorganisasian atau Sejak lulus kuliah ya sudah menggagas itu. Tahun 2025 itu kita yang gagas itu. iya, Berarti sebelumnya nggak ada tuh himpunan. sebelumnya tidak ada. Allah karim. Jadi 2005 itu kita gagas karena hati saya tergerak. Waktu itu impor juga merajalela, harganya juga nggak karu-karuan kan seperti itu, dan itu sangat terasa. Ya. Gitu. Ketika saya kuliah itu mungkin masih belum terfikir ke arah sana ya, karena fokus ke pendidikan kan seperti itu. Tapi yang saya rasakan ketika kuliah, ketika itu mau membayar apa namanya istilahnya DPP. ya, itu sangat terasa sekali. Kadang-kadang itu orang tua pinjam sana sini kan seperti itu, karena pendapatan garam tidak cukup gitu. Nah begitu lulus kok tidak ada perubahan ya, masih terjadi carut marut di dalam sistem tata niaga garam. Ada ketidakterimaan sebenarnya yang dirasakan oleh banyak sekali petambak. Iya. Cuma nggak ada yang Betul. sampai berani ini. Ya, akhirnya tahun 2025 itu saya gagas 2025 ya. Kok 2005? Sorry. 2005 kita gagas untuk membentuk himpunan masyarakat petambak garam kabupaten dulu. Luar biasa. Gitu. Nah kemudian dari kabupaten. dimulai dari kabupaten. Kemudian di 2011 kita bentuk pusatnya. Ini harus HMPG dibukukan ini Kak. Sampai ini Kak beneran tuh. Ya Allah. Iya. Jadi perjuangan kita itu awal mula cikal bakal HMPG itu dari kabupaten dulu kita bentuk. 2011 baru HMPG Jatim itu terbentuk seperti itu. Ya tugas peran dan fungsinya itu ada 3 tadi itu. Itu fasilitasi, edukasi dan advokasi. Advokasinya penting banget advokasi. Ya, karena itu yang paling substantif ya, karena menyangkut masalah regulasi yang harus kita perjuangkan. Karena regulasi-regulasi yang sebelumnya itu kurang berpihak kepada kepentingan petambak garam kita, lebih mengutamakan hilir. Iya. Kalau kemarin-kemarin. Iya. Makanya sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Nah itu sebagai wujud daripada perjuangan kita di tahun 2011 ya, bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada waktu itu menterinya Pak Fadel. Gitu. Ini adalah langkah yang sangat besar ya, 17 tahun untuk Ya. membangun ini. Dan sekarang sudah angin segar semakin ini. Ya. Dan dalam titik ini setelah Kak Hasan mengenang perjuangan 17 tahun ini, apa yang paling terkesan buat Kak Hasan? Yang paling terkesan itu kusak-kusuk di lapangan, bertemu dengan teman-teman petambak, itu mendengar keluh kesahnya seperti itu, termasuk juga orang tua saya kan seperti itu. Maka kami selalu tergerak itu dan selalu berambisi untuk memperjuangkan nasib petambak garam itu. Sampai titik akhir pokoknya enggak ya? Ya sepanjang hayat, karena berbicara masalah garam ini kan nggak ada substitusinya ya, nggak ada barang penggantinya. Kalau gula mungkin banyak barang pengganti, dan ini garam digunakan sepanjang hayat. Berarti nggak ada Dan digunakan oleh tergantikan, Pak. tak tergantikan sampai kiamat nih digunakan kan, baru kiamat baru nggak butuh garam kan seperti itu. Gitu. Jadi semuanya butuh garam, termasuk kaca, terus garmen, terus Ada garamnya juga. iya. Tuh, kalau nggak ada garam nggak bisa ya. Luar biasa. Nah, garam sebagai bahan baku dan penolong industri kan seperti itu. Itu. Ini kan sudah mulai. Nah, mudah-mudahan dengan istilahnya antusiasme pemerintah dalam acara Perpres ini, kami berharap tidak ada tumpang tindih dan ego sektoral lagi.
nggak usah di ini lagi Ya, kayak gitu. Ini kami sudah- berharap ada sinergitas kepentingan yang sama antar pemerintah di dalam mewujudkan kepentingan bersama, terutama kepentingan masyarakat petambak garam ya. sudah diangan-angankan petambak ini Kak. Ya, itu. Kak, ini sudah mulai menemukan angin segar Kak. Ya. Perjuangan Kak Hasan mulai menemukan titik terang di sana. Setelah ini apa Kak? Yang Kak Nah, Hasan lakukan? tantangannya ke depan begini, setelah ada kepastian usaha buat petambak garam, regulasinya sudah kondusif, sistem tata niaganya udah bagus kan seperti itu. Maka untuk memberikan nilai tambah buat masyarakat petambak garam kita, itu salah satunya adalah membuat turunan garam kan seperti itu. Nah, turunan garam ini ribuan deh. Garam bisa dijadikan sebagai apa namanya istilahnya obat kan seperti itu. Nah, terus kayak garam sepa bisa digunakan untuk ini kecantikan dan lain-lain lah sepertinya. Yang tentunya harganya kalau udah garam diolah dan digunakan untuk kepentingan itu, maka itu akan bisa memberikan nilai tambah dan menambah kesejahteraan bagi petambak garam kita. Dan nanti itu sudah gimana cakupan-cakupan yang Ya. bisa ini dari garam Ya. itu sudah Kak. Tantangan kita adalah dalam implementasi Perpres nantinya bahwa pasca 2024 itu sudah tidak ada impor lagi. Artinya produksi garam dalam negeri kita harus mampu untuk memenuhi kebutuhan industri kecuali capek ya. Itu. Nah, bagaimana? Ya pemerintah harus hadir dong kan seperti itu. Tetap Harus apa ya? di dalam upaya untuk pemenuhan itu. Nah, yang pertama adalah memicu produktivitas garam rakyat. Yang kedua, memicu kualitas. Wah, yang Gitu. tadi gak usah dibanding-bandingkan Iya. sama Jangan dibanding-bandingkan garam percayakan malah yang garam sebagai bahan baku dan penolong industri itu sama aja, yang diimpor ya sama sebagai bahan baku kan seperti itu. Nah, setelah diprosesnya itu untuk kepentingan apa? Konsumsi kah atau industri kah kan seperti itu. Nah, kalau untuk industri sekiranya garam kita ini masih belum mampu, tidak sesuai spek mereka. Nah, mereka sebenarnya kalau punya goodwill ini sangat membantu. Kan Dan ada teknologi. Doable gitu kan, karena sekarang teknologinya ada gitu, bukan Iya, sekali lagi betul. sesuatu yang nggak bisa dilakukan gitu kan. Ya, itu harus dipertimbangkan. Jangan berpikir hanya untuk efisiensi dan meningkatkan margin aja, sementara petambak garam kita ini tidak berdaya kan seperti itu. Karena selama ini price makernya itu mereka yang punya pasar kan gitu. Nah, kalau sudah diatur harganya kan ini adil kan seperti itu, dengan mempertimbangkan harga kelayakan tentunya. Puluhan tahun tidak pernah dilirik, sekarang dengan gerakan Kak Hasan 17 tahun sudah mulai dapat tanggapan bahkan sangat positif. Tinggal kita percepat dengan Ya. perjuangan-perjuangan ini, dan itu luar biasa sekali menurut saya, perjuangan yang sangat layak untuk ini. Ya tentunya dengan teman-teman lah, kita berjuang dengan teman-teman petambak seperti itu. Karena kalau saya berjuang sendiri itu mustahil kan seperti itu. Nah, kita selalu kalau mengadakan acara seperti itu selalu melibatkan mereka. Secara langsung Kak. Ya, terutama di dalam menyampaikan aspirasi secara langsung. Nah, kita undang pemerintah biar tahu keluh kesahnya kan seperti itu. Ya sambil kita berjuang demi petambak seperti itu. Karena banyak sekali juga teman-teman saya kuliah itu dari orang tuanya itu yang petambak garam. Iya. Jadi itu emang terasa langsung bagaimanapun garam, kehadiran garam tidak bisa dilihat hanya sekedar garamnya saja, tapi efek-efek yang akan bisa terjadi dengan itu Kak. Ya. Oke, luar biasa Kak. Mungkin harapan Kak untuk HMPG Jatim nih setelah 2024 sampai ke depan itu gimana pandangan Kak Hasan selaku Ketua Umum? Harapan kita pemerintah hadir untuk petambak garam kita, terutama itu meluruskan regulasi yang ada. Itu. Dan harapannya nggak muluk-muluk kan seperti itu. Menjalankan implementasi daripada Perpres, memberikan jaminan kepastian usaha bagi masyarakat petambak garam, tentunya juga industri kan seperti itu. Nah,
hubungan sinergi ini sangat dibutuhkan. Industri butuh garam seperti itu, dan petambak butuh pasar kan seperti itu. Artinya ini kan saling membutuhkan. Cuman selama ini yang timpang itu, yang punya bargaining position kan industri nih. Iya. Nah, yang punya Iya. produk itu petambak kan seperti itu. Tapi nggak punya bargaining position. Nah, oleh karena itu harapan kita masyarakat petambak garam kita ini punya bargaining power lah istilahnya seperti itu. Dengan regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Yang bisa bantu banget petambak. Yang salah satunya adalah lahirnya Perpres ini kan seperti itu. Oh, alhamdulillah, keren banget. Semoga perjuangan Kak Hasan bisa benar-benar memberikan kesejahteraan kepada petambak garam. Amin, amin, amin ya. Karena perjuangan ini tidak akan pernah sia-sia, dan kita bisa lihat kayak perubahan nanti ke depan. Ya. Gimana sampean 2 tahun, 10 tahun ke depan sudah mulai melihat perbaikan dari teknologi, Ya. kesejahteraan. Itu luar biasa banget. Ya, mudah-mudahan aja lah. Iya. Apa lembaga kita bisa membantu di dalam memperjuangkan nasib petambak gitu. Dan ke depan mudah-mudahan lebih baik seperti itu. Terima kasih, dan untuk teman-teman para mulai dari di HMPG, baik petambak langsung ataupun putra-putra yang hidup dari garam, kata Kak Hasan, semoga nonton ini sehingga benar-benar keberadaan HMPG ini bisa kita dorong bersama gitu Kak ya. Dan saya sangat respect ke acara ini karena selain petani langsung, Kak Hasan banyak melibatkan pemuda Kak ya. Ya, Mahasiswa dari media dan lain-lainnya, mungkin supaya cakupannya jauh lebih terasa. ya, betul. Dan kami terima kasih lah kepada adik-adik, khususnya putra-putri petambak garam seperti itu. Jadi ke depan tidak hanya di sini perjuangannya, ya, tapi mungkin akan memperjuangkan akan lebih baik lagi seperti itu. Oke, keren banget teman-teman, sangat inspiratif, sangat menggugah obrolan singkat kita dengan Kak Hasan selaku Ketua Umum HMPG Jawa Timur. Makasih banyak Kak. Sama-sama. Ini bisa menginspirasi untuk para pemuda dan benar-benar memberikan kesejahteraan yang ditunggu-tunggu. Amin, amin, amin. Makasih, mungkin itu saja teman-teman dari kita. Salam ngopi-ngopi, ngobrol tentang inspirasi.